nih? Nah, jadi hari ini spesial ya. Spesial alatnya, spesial tempatnya. Jadi dan ruangan ini juga Mas. hasil perjuangan kita juga ya. Betul, Kayak gitu. hancurin lemari, Hmm, kaki-kaki lemari lebih tepatnya ya sampai dihancurin. ini modelannya kayak gitu. Ya, jadi kita bisa di sini lumayan nyaman ya, walaupun agak berdebu terus. Iya, dan suara-suara juga masuk. Ya, terus cahayanya itu juga kayak terlalu strong gitu loh di sini tuh. Tapi ya ini hasil perjuangan kita lah, kita nata ini. Bentar, aku mau catatan. Oh iya, aku juga perlu nularin catatan. Iya. Santai aja, nggak usah kayak kayak gimana gitu, nggak usah. Jadi Ya, keren aja. ya biar sok keren aja ya. Jadi kita sebenarnya pengennya kayaknya enakan di sini ya sebenarnya, kayak kesannya itu sederhana, tidak terlalu banyak, tidak ada tulisan ngarsi ITN itu kan kayak terlalu apa gitu gak sih kan. Tapi tadi kita itu sempat ngomongin masalah apa ya, apalah. Salah prinsip dari suku Baduy. Iya, aku tuh ini kan lagi-lagi ya, maksudku budaya, tradisi, ya itu kan kita udah ngomongin ya, Iya. bedanya budaya itu. Tapi kita nggak rekam ya waktu itu kita ngomongin bedanya Iya. budaya, bedanya tradisi, bedanya kepercayaan, beda-beda tuh. Tapi kan polanya selalu sama. Maksudku gini, kayak gini-gini nih, nilai-nilai yang terkandung dalam budaya-budaya asli Indonesia ya, salah satunya Baduy yang kita dari pagi bicarakan, itu kan mengandung semangat dan prinsip-prinsip ekologis, Ya betul. ya kan, kayak ya kan. Oh iya apa-apa. Itu di situ letaknya. Ya, malah letaknya di situ ya. Iya. Oke. Maksudku kayak hal-hal kayak gitu kan, maksudku kita bisa temukan hal-hal yang sama kayak gitu di apa ya kesadaran terhadap lingkungan. Seperti itu yang sama di berbagai macam budaya. Iya, Oh, yang aku kemarin lupa mau ngomong pas podcast itu adalah ada istilahnya kalau dalam filosofi Jawa ya, ada namanya Buwono Alit dan Buwono Agung. Itu juga semacam sebenarnya kita sebagai manusia ini kalau nggak salah ya tapi kayaknya benar kok Buwono Alit Buwono Agung itu. Jadi kita itu sebagai manusia itu sebenarnya juga produk dari alam. Tapi kita itu versi kecilnya. Alam ini versi besarnya. Makanya aku bilang kan kemarin, sebenarnya kan kita itu, misalnya kita ngomongin jaringan tubuh kita, itu kan ada sel, ada apa segala macamnya kecil. Alam kan juga terbentuk dengan cara yang sama. Jadi misalnya kalau kita ngomongin semuanya itu sebenarnya kan kombinasi dari yang namanya atom ya. Tapi maksudku kesadaran itu tuh ada dalam setiap kebudayaan. Kayak yang di suku Baduy yang kita bahas tadi pagi gitu ya. Bahwasanya ada kesadaran tentang hal yang natural kan, kayak semacam yang panjang itu biarin aja, jangan dipotong, yang pendek juga jangan disambung. Artinya kan ini tuh natural aja. Kita tidak mengintervensi apa yang natural gitu. Betul. Gimana? Dan yang paling menarik di suku Baduy itu ini loh, menolak untuk dijadikan menolak untuk penempatan namanya itu pariwisata, wisata. Ya. Menolak itu, mereka itu lebih malah buat konsep sendiri. Namanya itu Seba Budaya Baduy. Jadi itu Saba Budaya Baduy itu artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu mengenal budaya Baduy. Mengenal. Jadi mereka itu nggak mau pakai konsep wisata. Nah, aku pun juga cenderung berpikir yang sama. Karena aku makanya kemarin ya pas kita ngobrol itu kemarin juga ngomong, aku tuh nggak terlalu paham juga konsep pariwisata atau wisata itu kayak gimana. Kayak menurutku yang bahannya komersil aja gitu, kayak gitu itu eksploitasi. Jadi kan apa ya? Kita itu senang-senang, tapi ya senang-senang. Kan senang-senang itu kan cenderung tidak bertanggung jawab. Karena kita senang-senang aja gitu. Makanya aku cenderung kurang berkenan kalau ngomong kayak wisata. Dan menurutku cenderung kayak pemahamannya jadi dangkal gitu loh. Oh, jadi suku Baduy itu malah menolak itu juga ya? Iya, dan Saba, mengenal budaya-budaya. Nah, mengenal, mungkin kalau kita bisa bahas di situ ya, mengenal itu kan ada rasa keingintahuan. Betul. Soalnya kan menghargai. Kalau sekarang ya, misal contohnya Bali deh. Orang ke sana kan bukan lagi untuk mengenal budaya Bali kan, terlalu apa ya?
proses pertukaran budayanya itu terlalu cepat dan kurang dihayati kan. Orang-orang itu pengen ke semua pantai di sana. Akhirnya kesan yang benar-benar ada dalam satu pantai itu mereka nggak tahu. Yang penting mereka sana foto dan kurang memang akan kesan yang didapat di situ apa gitu. Iya, kesan ya, impresi, kesan itu iya, aku setuju sih kalau kesannya terlalu cepat sehingga kan malah cenderung ini yang aku sampaikan tadi kan bahwasanya karena si green ini itu sudah sering kali digunakan dengan maksud komersial sehingga istilahnya itu jadi apa? Maknanya itu dari kosong. Kata Pak Bian Poen ya, Pak Bian, aku nggak tahu deh itu apa namanya itu ngomongnya yang bagaimana. Bian Poen tulisannya itu salah satu arsitek generasi pertama ya, temannya Pak Hanawal, pernah ngajar di Unmar dulunya sebelum dia meninggalnya 2020. Maka green ini ya mungkin juga budaya juga ya, karena misalkan contohnya di Bali, karena budaya itu terlalu dikomersilkan sehingga tidak menimbulkan kesan dan penghayatan yang dalam lagi. Betul. Itu kan. Wih ya setuju sih, tapi kalau dipikir-pikir gitu. Itu kan aku baca itu loh. Gimana kamu tahu? Dari aku tuh bacanya terkait prinsip ekowisata itu kan yang kita bahas soal ekoturisme kan. Aku baca si media literatur dari mana? Pokoknya ini di sumbernya itu dari Green Circle Experience. Itu mereka itu sebenarnya fasilitator kayak tour guide gitu loh. Mereka fasilitator perwisata. Jadi itu mereka menerapkan prinsip-prinsip sustainable kan di situ. Dan memang itu sesuai sama ekoturisme kan. Itu kan di ekoturisme kita ada konservasi yang pertama. Yang kedua itu yang aku tahu ya, konservasi, terus pemberdayaan masyarakat sama sistem ekonomi. Nah, di konservasi mereka itu menggunakan walaupun belum 100% itu enggak yang ramah lingkungan banget enggak juga, tapi mereka itu menggunakan mobil listrik. Terus mereka itu pokok mobilnya itu diwarnai segimana mungkin menyatu sama alam biar nggak mengganggu habitat ketika lewat itu tuh. Terus dia itu dalam upaya konservasi, kita ke yang kedua deh, upaya pemberdayaan masyarakat. Mereka itu yang menjadi media untuk fasilitator setiap desa itu orang desa itu sendiri, dan untuk perputaran ekonomi ya dari situ, dari pemberdayaan masyarakat lokal di situ. Dan mereka itu juga mereka itu kalau dalam kegiatan ekowisata itu ya, mereka kalau kita kan sedekat mungkin, gimana caranya kita sedekat mungkin lihat gajah gitu. Kalau mereka enggak, lebih ke gimana caranya kita lihat gajah tapi kita enggak mengganggu gitu. Soalnya kan kalau terlalu dekat ya habitat gajah bakal keganggu kan. Contohnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mobil listrik ya, mobil listrik itu bener nggak ngeluarin emisi ketika udah jalan. Tapi dalam prosesnya dan dalam post proses, jadi setelah tergunakan itu juga sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Karena kan ada namanya lithium itu kan, ada banyak mineral yang digunakan sebagai bahan, termasuk nikel itu kan digunakan sebagai bahan baku pembuatan baterai. Tapi mereka itu, aku juga lihatnya dari clickbait di Instagram aja, apa di YouTube ya. Ada namanya tuh rare earth mineral. Jadi kayak kandungan, misalkan ya kita ngomongin kandungan lithium dalam presentasinya itu sangat sedikit sekali. Misalkan 1 ton tanah yang kita tambang itu tuh mengandung lithium cuma 0, sekian. Dan satu mobil itu membutuhkan 300 kilogram apa gimana gitu. Dan itu bayangin berarti berapa banyak yang harus kita tambang kan. Nah, dan setelah jadi baterai, HP aja kan. HP apa gadget itu termasuk mobil listrik kan juga ada baterai health, kesehatan baterai kan. Nah, setelah baterai volumenya dan pasti akan menurun kan performanya. Dan setelah baterai itu udah dikatakan nggak bisa digunakan lagi, itu juga nggak tahu mau dikemanain. Jadi kan sebenarnya mobil listrik juga tidak menyelesaikan masalahnya. Walaupun ketika berjalan, misalkan memang dipakai memang tidak mengeluarkan emisi karbon sama sekali gitu loh. Jadi ya kayak gitu ya. Dan nggak tahu ya, mungkin penyebaran emisi karbon dari mobil listrik itu lebih terkontrol kan, dalam artian kan itu pelepasan emisi karbonnya kan dalam satu pabrik aja kan. Nah, kalau mobil biasa kan itu penyebarannya bisa di mana aja karena pembakaran dari bensin itu tadi. Iya bener. Iya, masuk kan sebenarnya kayak
solusi yang benar-benar, maksudku setelah itu juga ya, setelah pemakaiannya habis, masa pemakaian habis, baterai ini juga mau dikemanain? Karena kan itu juga termasuk limbah, apa ya namanya, limbah khusus ya, oh iya kan. Maksudnya kan mereka kan punya senyawa-senyawa kimia yang macam-macam dan lain-lain, dan saya kira itu juga punya impact yang buruk buat lingkungan ya, ada akhirnya loh ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin yang rendah emisi karbon, aku tuh lebih cenderung kepada back to natural gitu loh, kembali ke hal yang natural. Karena ya emang kayak gitu ya, pemikirannya kan terbagi ya, ada yang namanya natural, ada yang namanya artifisial kan. Artifisial itu kan buatan manusia gitu kan. Nah, semakin artifisial itu malah cenderung juga destruktif gitu loh, kayaknya yang artifisial itu. Jadi menurutku kalau ya kita kayaknya harus kembali ke hal yang organik. Tapi oh iya, aku kemarin itu ada sekarang ilmuwan di barat, pokoknya lupa aku, yang ngembangin cacing yang bisa makan plastik. Nah, itu namanya bioengineering. Jadi biologi yang diengineerisasi, gimana sih? Direkayasa gini sih. Rekayasa biologi. Jadi lupa namanya, jenisnya plastik. Itu udah 3 tahun yang lalu. Udah dari 3 tahun. Bayangin sekarang mungkin lebih advance lagi. Jadi si ulat gitu loh. Ulat ini tuh bisa makan plastik terus ngubahnya jadi enzim apa gitu. Dan itu tuh bisa dijadiin macam-macam, kayak jadi vanila. Itu bisa. Terus jadi apa lagi gitu. Nah, itu kan rekayasa. Nah, sebenarnya kan itu kan juga, makanya aku lagi suka ini apa istilah itu, kata itu adaptasi. Itu kan juga wujud adaptasi. Apa ya, dan kreativitas kita kan untuk mencoba menyelesaikan masalah kan. Kayak bayangin aja nanti kalau misalkan si cacing ini si ulat ini tuh bisa ada versi pro-nya gitu. Dia bisa makan plastik dan bisa mengubahnya di hal yang lebih. Karena kan sebenarnya plastik itu kan kimia kan. Jadi plastik itu kan polimer ya. Kalau pernah SMA juga kan ada namanya polimer. Apalah itu ya. Jadi si ulat ini tuh bisa memecah polimer itu. Yang mana kalau tanah dari sistem mikroorganisme yang lain itu nggak bisa. Si cacing ini tuh direkayasa sehingga bisa memecah polimer itu. Itu kan keren gitu maksudnya. Nggak tahu ya, di sistemnya orang itu rekayasa cacing itu gimana? Ya nggak tahu lah, itu biologis scientist itu mencoba terus mengembangkan itu kan sampai hari ini. Ya betul sih, kita juga sebagai manusia seburuk apapun lingkungan kita itu bakal beradaptasi juga kan. Sebenarnya bener, kayak aku kan juga lihat bahkan di Indonesia kayak kalau nggak salah suku Bajo ya, mereka itu kan bisa lebih lama berada di dalam air daripada kita, karena itu kan memang bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungannya di sana kan. Karena mereka itu lingkungannya dekat, bahkan rumahnya jadi laut kan, bisa dikatakan gitu kan. Iya betul. Dan setiap hari itu berburunya mereka itu ya berburu dalam laut, sehingga kan tubuhnya juga melakukan adaptasi untuk mendukung gitu kan. Jadi sebenarnya itu kayak pemikiran yang keren banget gitu loh, adaptation. Tapi kita coba deh kembali ke obrolan yang masalah perbedaan budaya dan biar kerekam ya, keren aja. Kita kan ngobrol waktu itu menurutku keren, tapi cuman nggak kerekam. Nah, jadi yang menurutku ya, ini dari perspektif kan banyak mayoritas orang gitu ya yang bilang budaya atau pemahaman umum kita terhadap budaya itu ya tarian, ya apalagi nyanyian adat gitu. Iya betul. Padahal budaya, secara makna budaya itu sendiri itu terdiri dari 2 hal ya. Ini pemahamanku ya. Budaya itu ada 2 hal di sana. Ada cara hidup, way of life, dan cara pandang terhadap kehidupan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin cara ini kan sebenarnya ya cara gitu. Cara itu kan gimana? Budaya sebenarnya sesuatu yang sifatnya itu ide gitu ya. Jadi ada dalam kepala kita aja budaya itu. Nah, tapi nggak bisa dikatakan tapi kayak misalkan tarian, batik segala macam itu juga salah satu wujud dari budaya. Jadi misalkan tarian itu kan juga berisi mengenai refleksi manusia terhadap
cara pandang terhadap kehidupan. Ya, betul. Misalkan tarian Jawa itu kan kayak remong, kayak apa itu kan juga mengisahkan apa ya tentang kehidupan juga kan sebenarnya. Tapi ya itu salah satu aja gitu. Menurutku kalau diterapkan di arsitektur terus kok kita itu buat pagar bentuknya itu kayak wayang itu terlalu simplifikasi, itu terlalu dangkal pemahaman kita terhadap budaya gitu loh. Kita cuma mengambil simbolisme fisiknya aja, padahal budaya itu juga punya dimensi yang sifatnya ide itu tadi, yang mana kan psikologi bukan fisik lagi. Dan malah justru itu yang makanya kalau kamu bilang kan, kalau kita pengen budayanya berkembang, yang harus kita fokuskan itu budaya sebagai idenya, bukan wujudnya ini. Karena misalkan kayak wayang itu dari dulu sama sekarang namanya tokoh-tokoh itu ya itu aja, stagnan di situ. Nama-nama tokoh itu aja. Tapi idenya kan itu bisa diinterpretasi, kayak misalkan kisah ini itu dikorelasikan dengan hal yang untuk misalkan kita menggunakan budaya wayang terus kita interpretasikan untuk melawan budaya korupsi misalkan dengan ceritanya segala macam. Itu yang bisa berkembang kan sebagai ide gitu. Kalau sebagai wujud fisiknya bisa kalau tradisi itu kan semacam cara juga cara kita untuk menurunkan sesuatu gitu. Jadi secara turun menurun ya, tradisi itu kan ya ini tadi budaya. Oh mungkin ini ya budaya yang diturun temurunkan gitu loh. Kayak misalkan caramu apa, kamu misalkan punya satu cara spesial dalam membaca buku. Nah kamu turunkan ke siapamu, turunnya lagi dengan pakem-pakem yang jelas. Dan budaya itu kan didasarkan itu yang kemarin tuh, didasarkan pada kepercayaan kan. Makanya kita itu mewarisi itu kan. Iya benar, kepercayaan. Karena misalkan aku percaya pada Tuhan itu begini, ajaran dengan Tuhan lah. Aku tahu, aku percaya arsitektur itu harus begini, sehingga memengaruhi cara pandangku terhadap arsitektur, dan aku turunkan juga. Karena itu yang kita anggap benar. Iya betul. Nah makanya kan sebenarnya kan berbagai macam hal ini ya, apakah kepercayaan, budaya atau tradisi itu kan sebenarnya berdialektika satu sama lain ya. Kalau makanya ya kembali lagi ya, baca Madilog itu sangat krusial menurut aku. Karena itu tuh semacam aku bacanya itu walaupun susah ya. Karena gini, kalau nggak salah ya, mereka Madilog itu bukan ditulis pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu. Jadi pemahamannya apa ya, susunan kalimatnya segala macam itu menggunakan pakemnya Melayu gitu loh. Melayu. Maka kalau orang-orang Sumatera, orang yang Melayu itu lebih bisa mudah memahami itu. Tapi itu poinnya, kita itu jadi tahu kayak logika dan dialektika gitu kan, materialisme. Jadi materialisme kan ya semua material ini lah. Itu kan ada logikanya, ada dialektikanya. Nah, yang sering kita lupa bahwasanya hal kayak gini tuh berdialektika satu sama lainnya gitu loh. Kalau logis itu kan yang dinamakan logis, logika itu kan satu buah pikiran yang biner. Jadi tapi kehidupan itu nggak ada yang biner masalahnya. Makanya kita juga perlu tahu dialektika gitu loh, pentingnya. Kalau kita nggak bisa kan, misalnya hal kayak hukum, itu bukan suatu yang itu dialektika. Maksudnya gini, orang yang kalah dalam proses hukum pasti merasa keputusan hukumnya tidak adil. Iya betul. Orang yang menang sebaliknya kan. Sebaliknya betul. Makanya kan itu berdialektika gitu. Dan nggak biner juga kan. Iya nggak biner, nggak A. Kalau A berarti B sampai Z salah kan juga dalam proses pemutusan hukum juga nggak kayak gitu kan. Makanya itu sangat jadi krusial untuk punya pemahaman mengenai dialektika. Nah aku juga mau sangkutkan ini ya, aku mau pikiran sama proses penyusunan PA kita gitu. Nah kayak ruang, kita itu kan logis dalam artian gini. Kalau kita nyusun ruang, orang itu makan ya di ruang makan. Iya betul. Orang itu tidur di sini. Padahal kehidupan itu kan dialektis, tidak selogis itu. Tidak selogis itu. Artinya kita itu makan itu kalau pas moodnya enak ya bisa di mana aja gitu. Misalkan kita pengen tampilan yang di mana, ya itu dengan budaya keluarga juga sih sebenarnya. Ya, ada juga kan keluarga yang memang
Oke, kita makannya itu harus di tempat makan. Kita bareng-bareng ngobrol, nggak usah pakai. Ada juga yang kayak gitu. Cuman kan nggak semuanya kayak gitu juga. Betul. Makanya sangat tergantung sama konteks dan sangat dialektis menurutku. Dan sangat fluid gitu loh, sangat. Nah, kalau kita tidak cukup konteks, makanya kan kita jadi kayak sleepwalking. Sleepwalking itu apa sih? Ngelindur, emang nggak tahu ngelindur ya? Tidur sambil jalan gitu. Kita itu ngelakuin itu tanpa kesadaran. Iya betul. Maksud kayak ini buat apa sih sebenarnya? Makanya aku tuh cenderung ke situ sih. Menurutku kalau tujuannya benar-benar kuliah ini belajar itu, kalau cuman nurut sama itu dari kita tahu kayaknya itu nggak berguna ya. Sayang banget sih menurut gue ya. Makanya aku selalu punya pendekatan sendiri kayak ngapain harus gitu kan, nggak gitu ya. Maksudku secara apa ya, jelas itu bisa aku lihat itu kayaknya nggak kayak gitu caranya. Iya, sistem PA itu kan jadi budaya juga kan sampai sekarang gitu. Nah, dan aku kira sorry ya, kayaknya dosen pengampunya, aku lu kalian lagi ngomong itu, maksudnya otoritas yang memegang kekuasaan PA itu juga tidak memikirkan ulang relevansi ininya, relevansi prosesnya gitu loh. Ya kan? Iya gak sih? Kamu kayak gitu gak sih? Maksudnya kayak ini udah dari dulu ya gitu aja gitu loh. Ya itu kan makanya bahayanya tradisi tanpa kesadaran. Tanpa pemerasan kembali kan? Iya, jadi kita nggak punya ruang untuk memikirkan kembali kayak ini sebenarnya gimana sih gitu. Ya, aku juga mikir gitu, cuman aku tuh masih yang kayak pemikiranku mungkin ya aku tuh bisanya sampai situ doang kan, kayak dalam artian proses PA yang aku bisa tuh masih segitu gitu. Aku masih belum bisa untuk rekayasa, tapi kalau dipikir-pikir lagi ya itu kan ya benar udah jadi budaya dan belum tentu benar juga kan. Iya, tapi ya itu bukan masalah sih. Ya itu kan masalah ini aja, bukan masalah, maksudku challenge saja sih menurutku. Dan mereka juga kan dosen-dosen juga nggak, kamu tuh harus ngikutin cara. Iya betul, ya itu yang kita harus appreciate juga ya, maksudnya mereka terbuka kan. Dalam artian kalau kita punya pemikiran sendiri, oh iya nggak apa-apa tuh, bisa. Ya yang penting kan kita punya alasan, punya argumen, punya ini. Kita tuh punya tujuan, punya apa ya, maksudnya ya itu tadi, kita tuh ada kesadarannya dalam melakukan sesuatu itu kayak. Nah itu sih menurutku yang coba aku sendiri pun juga tidak ada di level mana-mana gitu. Cuman yang coba aku pelajari dan coba aku asah terus sih, ya kayak gitu. Maksudnya ya harus ada basic apa ya, basis dasarnya kenapa kok gini itu harus diasah terus. Biar kita tidak sleepwalking itu, sleepwalking kayak jalan tanpa kesadaran. Ya kira-kira itu sih. Itulah pentingnya berfilsafat. Iya betul ya. Mencintai kebijaksanaan ya. Dan orang yang bijaksana pasti sadar dengan apa yang dia lakukan. Kan? Iya, makanya itu penting juga untuk filsafat. Bukan filsafat dalam artian kayak jadi Rocky Gerung ya. Tapi gini, kalau aku tuh di Jawa banyak tokoh-tokoh yang untuk kebijaksanaan. Aku tapi mau denger kayak di kebudayaanmu di Buton sana pasti ada juga orang-orang kayak gimana. Tapi aku mau cerita kayak di Jawa itu yang aku tahu ya, kayak orang-orang yang punya filosofi, punya pandangan hidup yang keren itu ada, bukan keren sih, yang bijak lah. Orang-orang bijak itu kan di Jawa itu kayak yang aku tahu kayak Ronggo Warsito namanya. Dia punya semacam ya kayak jadi kayak filosofi kayak filosof kayak Sokrates gitu loh, menurutku ya. Kalau di kebudayaanmu ada nggak sih? Pasti ada kan? Maksudnya ada kayak gimana? Ya pastinya orang-orang kayak gitu ada ya. Cuman yang kenapa Jawa itu lebih kesorot dan apa ya, pemikiran-pemikiran luar itu enggak, menurutku itu karena terlepas dari memang Jawa itu pusat ya, dan memang lebih banyak orang dari situ. Itu tuh lebih ke ini, nggak ada, itu tuh diwariskan paling secara lisan aja, jadi yang tulisan itu nggak ada. Makanya kita tuh nggak mendengar itu kan. Bahkan kayak di daerahku tuh budaya-budaya di daerahku di inilah ya, di skala kecamatanku aja tuh
sejarahnya kadang-kadang nggak tahu. Aku malah harusnya aku kan kepo banget kan sama sejarah itu, cuman nggak ada. Nggak ada tulisan secara ininya kan, nggak ada apa ya, pelampiran secara tulisannya kan, nggak ada. Dan itu ada beberapa cuman kurang, kayak asal tarian ini kenapa gitu, ini tarian ini maksudnya buat apa. Soalnya di daerahku itu ya, anak-anak itu termasuk aku juga, kita itu harusnya kan kita tahu kan maksud dan tujuan tarian ini apa sih, asal usulnya apa gitu. Nggak tahu, malah pokoknya kita nari aja. Yang kita tahu itu apa, ini tari buat penampilan di sekolah, ujian praktek, namanya itu. Sama ini tari nih buat kegiatan upacara adat 3 tahun sekali, itu doang. Tapi sebenarnya di sini pun juga gitu sih, As. Aku malah sebenarnya nggak terlalu tahu masalah tari-tarian. Karena memang tidak pernah terekspos secara langsung juga di pendidikan ya, di proses pendidikan. Ya itu ya mungkin ya jadi ini juga ya, maksudnya seharusnya kita tuh lebih dekat dengan kebudayaan-kebudayaan. Masku di Jawa sendiri sekarang pun ya juga nggak segitunya. Karena mungkin kita udah nggak menganggap penting ya kebudayaan sekarang, apa namanya, peradaban manusia sekarang itu udah nggak menganggap penting hal kayak gitu mungkin ya, karena ya itu akhirnya kesadarannya itu cuman ya untuk seremonial saja gitu loh. Aku pun yang aku mention aja misalnya kayak tari remang, aku juga nggak terlalu tahu sih sebenarnya. Tapi aku yakin kalau itu tuh menceritakan sesuatu tentang kehidupan sepertinya. Kayak misalkan yang mungkin ya masalah kayak gitu yang lebih dekat ke aku, ya wayang, pertunjukan wayang kulit itu. Karena aku biasanya masih nonton di YouTube. Kayak dan karena ada pencerahannya. Jadi yang salah satu yang aku suka ya, lakon namanya. Cerita wayang tuh ada namanya Dewa Ruci. Dewa Ruci itu menceritakan mengenai pencarian jati diri kayak gitu. Jadi ada tokoh wayang namanya Brontoseno ya, ada namanya Bima itu. Bima itu yang menceritakan proses pencarian jati dirinya si Bima. Aku suka gitu, makanya aku masih sering nonton. Nah, tapi yang tak bilang tadi, aku tuh punya salah satu, tapi ini bukan buku aslinya sebenarnya. Jadi kayak semacam sudah di bahasa Indonesia kan, sudah interpretasikan ulang lah. Tapi walaupun masih sama yang dibicarain, itu salah satu buku yang paling terkenal dari Ronggowarso tadi itu Zaman Edan. Itu kalau pakai logat bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa jadinya Zaman Edan. Nah, beda kan Zaman Edan sama Zaman Edan. Zaman Edan itu udah beliau itu ya, mungkin ya abad 17. Jadi 1800. Jadi beliau itu seabad dengan Diponegoro kalau nggak salah. Lupa deh, harus baca sejarah lagi kayaknya. Betul. Karena aku dulu tuh suka banget baca sejarah, jadi kayak tapi kalau itu ya, kalau nggak bacanya ngulang-ngulang, kalau mau cerita jadi lupa. Kayaknya ini, karena menurutku sejarah itu paling penting ya, mengetahui ininya, timestamp-nya, mengetahui masanya itu di masa mana gitu. Iya betul, itu yang paling penting. Iya kan, maksudnya kalau kita mau merujuk lagi tuh kayak, oh itu masa tokoh ini kayaknya sama gitu. Iya. Kayaknya Diponegoro itu juga 1830 ya, Perang Jawa itu Perang Jawa yang paling monumental ya. Itu kan 5 tahun. Walaupun kita kalah, tapi dampak dari perang itu ya, Belanda itu sampai defisit keuangannya gara-gara untuk membiayai perang itu kan. Walaupun di akhir dikatakan kalah ya, dan kalah bener sih. Dan sebenarnya kan perjuangan yang paling mutakhir ya di Jawa khususnya itu ya perang Diponegoro itu. Karena setelah itu kolonialisasi itu benar-benar dimulai. Udah benar-benar merusak mentalitas segala macam itu dimulainya setelah Diponegoro diasingkan itu, dan Ronggowarso ini kayaknya juga di zaman-zaman itu. Nah, kalau tulisan-tulisan ini ya dengan sangat jelas dia itu punya pikiran yang sangat jauh visioner, melampaui zamannya sendiri. Ini kan yang biasanya kalau disebut sebagai semacam ramalan, padahal itu menurutku bukan ramalan ya. Menurutku itu kayak semacam kepekaan tersendiri seseorang tokoh ini dalam membaca pergerakan arus zaman gitu loh. Sehingga dia itu punya satu kepekaan tuh ditulis gitu. Bahwasanya kayaknya kebudayaan itu tuh kayak akan kayak gimana sih di masa depan. Kayak gitu. Itu kayak wah ini kok bener juga ya gitu. Makanya kan banyak kayak misalkan stoikisme segala macam.
sekarang kita sangat melihat relevansinya Iya. relevansinya filsafat stoikisme terhadap kesehatan mental misalkan. Padahal esensi dari filsafat ini sendiri itu udah ditulis ribuan tahun Iya, yang lalu. betul. Itu kan bukan sesuatu yang magic, bukan sesuatu yang mistis, tapi kan itu sesuatu yang memang didasari oleh kepekaan dan kemampuan seseorang untuk membaca arus zaman aja kan. Dan banyak hal lah faktornya kalau kita ngomong kayak gitu. Nah, tadi sih ngomongin apa lagi? Budaya tadi. Ya, kita jadi ngomongin budaya. Padahal kita mau bahas ekoturism ya. Enggak sih, enggak literatur yang kita baca. Enggak, ya sebenarnya kan berkaitan juga. Ekoturism itu juga berkaitan dengan budaya. Iya, betul. Maksudku pembicaraannya itu enggak usah di apa ya, kayak di plot ya harus bicarain ini karena dialektis sebenarnya. Karena kita memang mau berdialektika kan. Ngalir aja. Nah, dan kita itu biasanya seperti ini teman-teman. Iya. Ya maksudku kayak ekoturism itu juga sangat sangat besar di latar belakang oleh pemahaman dan budaya. Membuang sampah itu juga termasuk budaya gitu. Aku tuh berulang kali lumayan terenyuh gitu loh kalau melihat tempat-tempat yang kayak ini orang kok ya karena padahal kita tahu sampah itu sendiri itu udah jadi masalah gitu. Betul. Apalagi kalau nggak ditempatkan pada tempat yang seharusnya itu akan jadi masalah yang lebih merepotkan lagi sebenarnya. Nah itu kan awalnya kan aku pengen memflashback pembicaraan kita yang sebelumnya mengenai budaya, tradisi dan kepercayaan yang kita waktu itu bisa ngerumusin kayak oh ternyata ini ya bedanya dan oh walaupun berkaitan tapi ada bedanya dan posisinya kayak semacam tarian, nyanyian segala macam itu juga salah satu bentuk ekspresi dari budaya. Tapi kalau kita ngomongin budaya itu sendiri nggak sampai sini aja gitu karena ini tuh wujud kayak semacam buahnya gitu loh. Jadi budaya itu akarnya, ada pohonnya, ada rantingnya, ada daunnya. Terus wujud tarian-tarian segala macam. Itu tuh buahnya gitu loh. Semacam itulah kira-kira. Dan itu tuh budaya tradisi. Dan kalau kita nggak bahas orang kan bukan orang aja, aku juga nggak tahu kan bedanya itu apa aja. Ya kalau kita nggak ngobrolin kan. Ya. Tapi ya nggak tahu ya orang-orang dulu kok bisa ya itulah pentingnya budaya. Kalau orang-orang dulu itu nggak ada kata-kata ini nih area mistis. Kalau nggak ada kayak gitu mungkin sekarang hutan-hutan. Oh itu kan ini kalau di Yunani kita kenal dua istilah, ada namanya mitos, ada namanya logos. Nah sebenarnya kedua hal ini sama-sama pengen menjelaskan fenomenanya di dunia. Iya kan? Ya betul. Cuman ini sifatnya aja beda. Kalau kita kemarin juga sempat punya tugasnya Pak Karot itu, bahkan kita tahu kan ada satu masa lalu yang dunia ini dipimpin oleh konsep teosentris. Akhirnya caranya mengekspresikan teosentris itu ya mitos. Teosentris itu artinya ketuhanan gitu. Ya bukan Tuhan di sini. Ya kalau teosentris secara katanya sih Tuhan. Maksudnya patokannya itu Tuhan, hal-hal yang supranatural. Jadi kayak akhirnya wujud penjelasan yang paling bagus untuk itu ya mitos. Nah, sejak abad yang kita kenal sebagai abad modern, kalau ini ada pencerahan, ada apalah kalau di masa lalu ya, itu kan sebenarnya menjelaskan pergeseran, itu orientasi peradaban manusia dari yang awalnya teosentris menjadi yang kita kenal sebagai antroposentris. Ya kan, antropos. Jadi yang kita subjekkan itu diri kita, manusia, bukan satu kekuatan di luar apa ya manusia. Ya, yang menandai ini yang menandai waktu yang menandai pergeseran ini yang paling kuat ya salah satunya adalah penemuan teori evolusi dari Charles Darwin. Itu tuh sangat merubah cara pandang manusia terhadap kehidupan sebenarnya. Karena kan kalau evolusi kan artinya semua creatures, semua makhluk itu sebenarnya punya korelasi satu sama lain. Karena asalnya dulu sama dari makhluk bersalah satu. Kita kan sebenarnya cuma versi kompleks atau versi lebih kompleksnya lagi dari semua binatang ini kan sebenarnya. Kita tuh kan bayangin neuron di otak kita aja
Jumlahnya itu udah miliaran, ratusan miliar apa, banyak banget. Sementara tapi kita semua dulu itu berasal dari satu sel yang sama sebenarnya, walaupun ini berkembang. Yaitu ada sendiri dan aku sebenarnya juga belum terlalu paham. Tapi itu menandai salah satu hal yang paling kuat menandai pergeseran dari mitos dan logos. Nah, menanggapi yang tadi ini sebagai latar belakangnya. Maksudku itu sebenarnya sama-sama pengen menjelaskan fenomena alam, fenomena dunia. Fenomena itu berarti secara fenomenologis. Jadi semua fenomena yang di luar dari manusia gitu. Tapi bedanya cara penyampaiannya secara mitos. Artinya kita itu menggunakan misalnya contoh gini, tim Yunani dulu sebelum ada logos, sebelum diperkenalkannya logos, orang itu menjelaskan fenomena naiknya matahari itu sebagai dengan cara ada dewa di atas langit yang mengerek matahari sehingga kamu tahu mengerek kan? Tahu. Nah, ya mengerek apa bahasa Indonesia? mengerek Ini itu ditarik atau ditarik sama dewa-dewa sehingga matahari ini tuh muncul. Nah, kan yang kita tahu bukan mataharinya yang bergerak ternyata ya kan, buminya yang berotasi segala macam. Itu kan secara antroposenis. Kalau secara mitos, orang itu pengen menjelaskan itu. Makanya sama-sama begitu. Nah, sekarang problemnya juga sebenarnya tujuannya sama. Kita pengen pohon itu tidak ditebang. Caranya beda. Kalau pakai mitos, ada satu sosok ada banyak sosok yang menunggu pohon ini. Dan itu bisa benar juga secara logos. Iya, betul. Karena memang ada banyak hal yang berkorelasi sama keberadaan pohon ini. Iya, betul. Misalkan sumber air. Kita tahu akar pohon itu kan pasti mencari sumber air. Berarti pohon ini juga punya korelasi dengan air dong. Ya kalau kita anggap sosok secara mitos itu adalah yang menunggu pohon ini, gitu ya bisa aja kan, berarti artinya kan air juga. Banyak juga hewan-hewan yang bergantung sama pohon ini ya kan. Betul. Tanah juga nggak longsor karena ikatan dari akarnya kan. Artinya kan memang bener ini ada yang menunggu ya gitu tadi semuanya. Cuman itu ya, karena cara penjelasannya itu mungkin belum ada penjelasan yang bisa diterima akal pada saat itu, dan yang paling dekat dan agar cepat orang percaya itu dan cepat orang patuh juga itu dengan hal-hal mistis. Oh ya, kalau patuh itu beda lagi. Kalau patuh itu ada kepentingan untuk menjadi superior di antara orang lain. Nah itu biasanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, kayak misalnya raja gitu ya. Kalau zaman dulu ya, biar orang patuh, cepat patuh. Artinya kan kamu lebih rendah dari aku karena aku raja, kamu harus patuh sama aku. Maksudku itu tadi bisa benar dalam konteks ini, biar orang cepat patuh. Maksudku kalau patuh itu ada ini loh, ada unsur aku tuh di atas kamu gitu. Oh iya. Ada otoritas. Dan itu dan dijelaskan secara mistis, orang-orang penunggu ini lebih tinggi dari kita kan. Iya. Makanya kita itu patuh aja deh. Nggak diingetin apa-apa. Dan itu juga sejalan kan sama yang kemarin tuh di podcastnya Kania Cita tuh dia bahas penjelasan natural dari hal-hal supranatural. Oh itu gimana tuh? Itu tuh sebenarnya ya nggak terlepas bahwasannya hal-hal mistis itu ada, nggak itu belum tentu nggak ada ya. Cuman ada penjelasan lain, misal kayak gejala rabies itu kan yang dari anjing. Iya, itu kan disebabkan sama apa nama bakterinya itu. Oh iya. Nah, itu disebabkan oleh bakteri kan. Cuman karena dulu itu nggak ada yang tahu itu tuh penyakit rabies, nggak ada ilmu atau teknologi yang bisa membuktikan itu. Jadi orang itu dulu menyimpulkan bahwasannya ini tuh santet. Ini tuh hal-hal, pokoknya itu dikaitin sama hal mistis. Oh karena kamu disantet ini. Soalnya dulu kan nggak ada yang nggak ada yang bisa pakai. Dulu kan nggak ada mikroskop tuh. Nggak ada yang bisa bakteri juga. Bakterium apa gitu nama bakterinya. Nggak ada yang tahu itu kan. Dan lagi pun ya jarak antara munculnya penyakit rabies dan munculnya mikroskop untuk melihat bakteri-bakteri ini itu sangat jauh. Makanya dulu ya mereka percaya penjelasan yang paling masuk akal pada saat itu ya, secara mitos, secara mitologi. Soalnya kan kalau dibiarin nggak ada penjelasannya, makanya orang itu apa ya menyimpulkan kayak kita juga kan hal apapun itu ya
ketika ada satu fenomena pasti kita itu mencoba menyimpulkan kan, karena itu yang kita tahu. Makanya itu karena orang lain juga nggak tahu, mengikuti apa yang kita tahu. Akhirnya begitu terus sampai ketemu teknologi yang bisa berubah, walaupun sampai sekarang masih ada yang mempercayai itu kan. Iya, itu setuju banget, bener. Setuju dengan cara logik itu ya. Cuman aku pernah baca juga yang aku kaitkan sama kepemimpinan sama otoritas tertentu gitu. Dulu itu kan ada masanya pengetahuan itu kan dikuasai oleh otoritas gereja. Nah, saking mereka itu nggak pengen pengetahuan ini bocor dan ya semacam bocor ya dan dibaca banyak orang, buku-buku yang mengenai pengetahuan karena mengancam eksistensi dari otoritas gereja waktu itu, sehingga mereka itu menyimpan semua buku kayak gitu di perpustakaan tertutup agar orang-orang ini nggak memberontak lah gitulah kiranya. Dengan cara ya mereka itu di setiap sisi bukunya dikasih racun. Nah, ketika buku itu dibaca sama orang kan biasanya orang tuh gini ya, mati. Dan mereka bilang, kamu dikutuk oleh Tuhan. Nah, itu kan artinya kan ada satu kepentingan ya, untuk menghalangi penyebaran pengetahuan waktu itu. Dengan cara mitologi kayak gitu, pakai mitos untuk membuktikan. Padahal kan mungkin kasih racun terus. Kamu tuh nggak boleh baca ini karena dikutuk oleh Tuhan. Buktinya kamu mati karena padahal memang dikasih racun gitu. Ya itu salah satu contohnya karena itu ada satu unsur kepentingan ya dalam itu. Itu karena kepercayaan mitos. Iya. Tapi kalau kita balik ke arsitektur sampai sekarang masih ada juga kan orang-orang gitu ya. Iya ada. Yang menerapkan ini nih kalau kita ingin merepresentasikan wayang ya 100% harus bentuk wayang. Cuman ya itulah. Nggak tahu ya, menurutmu gimana? Apakah budaya itu harus kita kan sebagai manusia dan alam itu selalu beradaptasi kan? Apakah budaya itu juga harus beradaptasi gitu? Iya, menurutku kebalik ya, maksudku gini. Ya karena kita beradaptasi ada budaya. Makanya itu bakal ke bawah terus kan? Iya kan. Dan menurutku ya harus. Tapi tergantung konteksnya juga sih. Iya. Terhadap ya menurutku kalau budaya secara pengertian budayanya sendiri ya kita bisa misalkan yang aku bilang tadi berkaitan dengan contohnya climate change ini, budaya yang kita tahu sekarang yang paling mayoritas itu transportasi dan melalui darat karena memang daratan yang lebih dekat dari kita, apalagi yang maksudnya karena konteksnya kita itu lebih banyak menghabiskan waktu hidup di daratan. Suatu saat, misalnya air itu semakin naik, semakin laut itu semakin mendekat, segala macam, bisa aja kebudayaan bertransportasi itu berubah menjadi kebudayaan perahu kayak gitu-gitu. Karena ya itu adalah wujud adaptasi kita terhadap kondisi lingkungan yang baru gitu loh. Cuman kalau masalah itu ya, masalah lebih ke fisiknya, menurutku kalau kita punya pandangan mengenai budaya itu secara ide, yang fisik itu jadi semacam gak apa-apa berubah gitu kayak ya memang kayak gini ya itu adalah wujud adaptasi juga gitu loh kayak gitu loh kan ya misalkan kayak wayang tadi itu kalau kita secara ide kan sebenarnya kan itu kan spiritnya kan adalah membawakan satu kebijaksanaan melalui satu cerita gitu ya ya guys sih ya kayak gitulah maksudku ya itu kan kita namanya kontemporer ya. Kontemporer itu kan kita pengen sesuatu yang kayak sekarang gitu kontemporer tapi juga nggak apa-apa juga kalau secara dia pengen bangun itu soalnya kan balik lagi kalau itu rumahnya nggak apa-apa sih kan cara pandang orang dan cara pengen seseorang itu keinginan seseorang itu beda-beda kan mungkin nah itu kan kayak gini aku bisa bilang nggak ada satu hal yang benar pada semua konteks. Tapi satu hal ini bisa benar pada konteksnya masing-masing. Ya karena itu mereka berdialektika gitu. Karena tergantung semuanya tergantung. Ya tapi kalau aku sih pandangannya kalau ngomongin bangunan ya kalau dan kita tujuannya juga untuk melestarikan budaya misalkan bukan berarti bangunannya juga harus berbentuk satu kayak gitu.
Tapi aku setuju ya untuk bangunan-bangunan itu tuh aku tuh malah pengennya tuh bangunan-bangunan itu ya udah mungkin agak ini juga ya, agak ekstrim juga, aku tuh malah kepikiran itu ditinggalin aja, tapi itu tuh diabadikan dengan dibangun satu bentuk yang benar-benar ini loh bangunan aslinya kayak gini, itu dijadiin malah kayak museum. Karena gini loh As, itu kan analoginya kayak air sama gelas. Bangunan itu kan gelasnya, kebudayaan itu airnya. Bukan gitulah analoginya kayak. Ya kira-kira pokoknya bangunan kan sebagai wadah aktivitas. Misalkan gini, nanti karena semua buku itu serba e-book, serba online segala macam, sehingga di tahun 3100 berapa gitu ya, 1000 tahun lagi gitu, kayak buku itu udah nggak dikenal lagi. Apakah kamu mau bikin bangunan dengan bentuk buku gitu? Nah, yang lebih efisien daripada itu, bangunannya kotak aja, tapi isinya buku. Anda baca buku. Logiknya kan gitu. Maksudnya, misalkan kita mau buat, tapi benar, bangunan itu harus merefleksikan nilai-nilai dari satu budaya tertentu. Gitu. Misalkan bangunan buku itu tadi untuk mencermin buku ya. Buku itu kan misalkan semua orang bisa masuk ke sini, jalurnya mudah, aksesibilitasnya segala macam. Lebih ke situ sih menurut pengaplikasiannya. Bukan bentuk bangunannya yang kayak buku atau buku tertentu. Misalkan aku fanatik Madilog kayak bukunya harus kayak sampul Madilog edisi sekian gitu ya. Enggak ngapain gitu ya. Maksudnya kan lebih ke kesan ya. Iya, tapi harus mencerminkan apa ya? Mencerminkan. Misalkan kayak aku setuju kalau arsitektur itu punya gestur. Gestur itu kan ya gestur ya, kayak ada bangunan yang bentuknya itu welcoming, terbuka. Ke apa ya namanya? Inklusif ya. Ada juga kan bangunan yang maksudku lewat arsitektur kita itu bisa membangun kesan-kesan itu kayak membangun kesan keamanan gitu kan, membangun kesan religius itu bisa juga. Betul. Kayak biar khusyuk pas ibadah itu kan bisa dibangun lewat arsitektur. Tapi kan ya kayak gitu. Itu cuma tidak direpresentasikan melalui bentuk aslinya. Iya, ngapain gitu. Kalau kita ngomongin masalah efisiensi yang dana, emisi karbon segala macam juga untuk melakukan bentuk-bentuk seperti itu juga cost-nya mahal gitu loh. Ya. Tapi kamu kan sekarang ini. Nah, itu coba kita bahas. Kamu kan PA-nya apa sih temanya itu? Kamu bangunannya ini ya? Iya, Jengki sama Bauhaus. Nah, berarti kamu tuh Jengki kan itu ada miring-miringnya kan? Kamu pakai itu juga berarti? Ada juga unsurnya. Ada juga unsurnya. Nah, itu kan argumentasinya gini. Bauhaus, dua kan aku Bauhaus. Ini sebenarnya obrolan sama klien dan aku itu cenderung belajar ke klien daripada, tapi sebenarnya juga nggak menekan sih Pak Jarod sama Pak Amar. Cuman aku tuh lebih mengutamakan, aku pengen belajar ngobrol sama klien ini gimana gitu loh. Gitu. Nah, Bauhaus sama Jengki kan. Secara sejarah mereka kedua ini itu semacam era pada masa yang lalu gitu. Logikanya masa yang sekarang ini yang kita experience sekarang bukan kedua masa ini, karena kita itu bukan dan tidak ada dalam era ini gitu. Kedua ini sehingga gini, karena nggak mau romantisme gitu kayak. Nah, dan kedua hal ini itu punya benang merah sebenarnya. Mereka tuh pengen menciptakan sesuatu yang baru. Sama-sama. Bauhaus itu juga gitu. Walaupun aku kurang tahu ya Bauhaus. Tapi Bauhaus itu sebenarnya makanya agak sulit. Bauhaus itu sebenarnya adalah sekolahan, adalah kampus. Bauhaus itu kayak kampus lah. Karena itu didirikan oleh Walter Gropius waktu itu di Jerman. Dan sebenarnya kesenian juga. Jadi bukan hanya arsitektur. Jadi sebenarnya desain dalam arti umum, desain grafis.
Dan itu sebenarnya juga semacam pergerakan sih kalau aku bilang. Mengenai ya juga salah satu cabang artistik gitu. Kalau Jengki ini kan sebenarnya banyak interpretasinya. Jengki ini ya pengen keluar dari kolonialisme sebenarnya. Iya betul, itu kan urgensinya. Tapi ini tuh Jengki itu namanya itu juga dari tren fashion sebenarnya. Namanya ada celana Yankee. Celana Yankee ya, pernah dengar aku? Iya kan, celana yang kayak itu berarti gitu lah palingnya. Makanya miring-miring juga. Tapi kan sebenarnya miring-miring itu secara fungsionalitas itu kan sebagai shading juga terhadap matahari dan juga terhadap hujan. Jadi aku lebih ngambil esensinya. Yang aku ambil misalkan, yang aku udah petakan ya sekarang. Bahwa situ aku ambil arsitektur is geometri. Karena bahwa itu geometri murni. Banyak tokohnya kayak Mies van der Rohe. Tapi yang aku lihat sih ini. Yang aku salah satu jadi ini ya. Apa namanya? Tokohku yang aku kagumi dan banyak sih sebenarnya. Cuman salah satu tokoh yang menurutku penting dalam belajar arsitektur itu adalah Louis Hahn. Louis Hahn itu juga kalau nggak salah juga alumni Bauhaus. Jadi atau pernah belajar atau punya korelasi lah sama Bauhaus. Jadi geometri murni. Karena apa? Karena kita itu nggak bisa mereplikasi alam. Alam itu ya alam, arsitektur ya geometri gitu loh. Itu tapi juga banyak estetiknya. Aku ambilnya itu, jadi geometri. Kalau aku bisa tunjukin nanti gambar-gambar, aku udah punya berapa gambar-gambar. Sebenarnya aku udah tahu arah aku akan kemana kayak gitu. Terus yang kedua itu ya, nah Jengkinya ini aku implementasikan sebagai konsep adaptasi bangunan terhadap bangunan tropis, terhadap iklim tropis. Prinsip-prinsipnya sebenarnya general, kayak crossfire, kayak double stack gitu loh, double stack configuration, cross ventilation, terus ada chimney, ada terowongan buat ya itu kan sebenarnya kan bukan bawah satu bukan Jengki, ya itu sebenarnya fisika bangunan malah jatuhnya, fisika bangunan yang maksudnya ya itu wujud adaptasi di lingkungan tropis gitu, kayak kita itu harus gimana. Aku lebih ke situ, tapi karena aku nggak beyond style itu ada eranya itu tadi. Tapi kan kalau esensi misalkan geometri, kalau kita ngambilnya geometri, bahkan geometri dari Yunani sampai sekarang ya geometri itu penting gitu, bukan eranya, lebih ke esensinya. Dan esensi itu bukan era, esensi itu kayak ini ya, esensinya kayak konsep pemikiran ya. Kalau bagusnya aku ngambil geometrinya, atau kalau Jengki itu ngambil penyesuaiannya terhadap iklim tropis. Makanya sama konteks budaya itu tadi ya, makanya kamu mencoba untuk terlepas dari bahwasannya budaya itu hal-hal yang bisa dilihat gitu. Soalnya kan kalau kita ngejelasin ke orang ya, bangunan ini tuh sebenarnya Jengki. Orang itu nggak percaya kan kalau bentuknya itu nggak miring-miring. Soalnya pemahaman mereka soal Jengki itu ya bangunannya tuh ya pasca kolonial itu bentuknya miring-miring. Padahal tujuan diciptakannya Jengki itu bukan karena dia miring-miringnya, itu bentuk untuk pemberontakan ya. Proses terlepas dari bangunan-bangunan kolonial kan. Tapi itu juga nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Tapi kalau di konteksnya aku juga nggak pengen bilang bangunanku ini Jengki atau Bauhaus. Ya bangunan ini ya bangunan ini gitu loh. Ya aku bilangnya ini terinspirasi oleh kedua itu. Tapi aku nggak mau jelasin, bukan nggak mau ya, memang bukan. Karena apa? Ya karena kita di era sekarang, nggak di eranya Jengki atau di era Bauhaus kan. Tapi kan impact-nya kan mereka kemana-mana. Kayak misalkan gini, ada band ya di Indonesia kayak misalkan White Swan gitu. Itu tuh ya kamu nggak terlalu into sama musik, tapi nggak apa-apa. Ini analoginya gini. Ada White Swan, ada Black Horses kalau nggak salah. Yang mereka itu sebenarnya dulu terimpact dari Led Zeppelin. Tapi apakah White Swan sama Black Horses ini misalkan Led Zeppelin kan ya bukan. Ya mereka kan punya style sendiri. Sama kayak misalkan itu Led Zeppelin kan dulu ya tahun 70-an. Apakah mereka Led Zeppelin? Ya bukan. Tapi kan terimpact oleh. Tapi itu perlu nggak sih pengkategorian arsitektur kayak musik tadi itu ya? Itu kan udah terlepas kan. Kita itu di arsitektur ada pengkategorian kan. Kayak misal sekarang nih kita pengen buat satu bangunan baru nih, pasti kita itu tidak bisa tuntutan dari dosen kan, kita selalu ditanyain kan, ini temanya apa, ini apa gitu, bangunan ini satu jenis sama konsep bangunan apa gitu.
itu kembali lagi ya, itu konteksnya itu sebagai akademisi atau praktisi kayak gitu sih. Yaitu memposisikan diri. Kalau aku sih orientasinya memang nantinya pengen berpraktek gitu. Tapi apakah pengetahuan tentang itu nggak penting? Penting juga. Penting. Tentang kita tahu, oh minimalisme itu yang kayak gimana. Sebenarnya rootsnya itu lebih ke pengetahuan gitu ya, Aku tuh begitunya. Dan aku pun juga tahu ini temanya apa gitu. Misalnya temanya, aku ditanya temanya ini apa ya? Temanya yang kayak apa sih? Yang kayak arsitektur biofilik gitu sih. Iya. Arsitektur perilaku. SIM. Ya temanya ini tuh kontemporer. Nah, jadinya kontemporer karena pengen punya kesadaran tentang masa sekarang kan. Ya mungkin aku kalau bilang ini temanya kontemporer. Tapi inspirasinya dari bawah sama Zengki. Ada unsur biofiliknya juga sih sebenarnya aku. Karena aku memasukkan unsur-unsur alam. Kan kita ngomongin biofilik. Yeah. Biofilik itu banyak juga ini ya faktor-faktornya. Ada yang salah satu aku tahu tuh visual connectivity with nature apa. Itu konektivitas kita terhadap alam secara visual. Itu juga biofilik. Nah, tapi kan itu kan teoritis dalam artian ranahnya akademis, ranahnya akademia orang-orang yang kayak misalkan kalau kamu misalkan orientasinya jadi profesor arsitektur yang mungkin aja itu jadi porsinya lebih besar dari kamu. Kalau kamu memang jadi profesor pengen jadi dosen gitu, kayak gitu. Nah kalau aku orientasiku sih sejauh ini ya, aku nggak tahu akan berubah ya, cuman orientasiku sejauh ini ya, pengen jadi praktisi. Gitu. Jadi cenderung untuk mendobrak kebatasan-batasan itu. Tapi kalau misalkan kamu mengkategorikan karya itu sebagai karya apa, ya terserah kamu. Ya itu kan urusan kamu. Ya dan aku juga nggak apa-apa. Kan karena karya itu kalau udah jadi, itu kan terserah. Interpretasinya terserah. Tapi walaupun maksudku kayak gini loh ya. Kayak misalnya musik ya yang paling gampang. Banyak contoh musik ya kan. Maksud dari pembuat musik sama apa yang diterima oleh pendengar itu bisa aja 360 derajat berbeda. Nah, makanya kan itu poinnya tergantung gimana kita memposisikan diri. Di mana kita memposisikan diri sebagai seorang yang akan mencipta atau sebagai seorang yang akan menilai. Atau mengkategorisasi, membahas itulah. Ya, membahas budaya itu jabarannya sejauh itu. Karena itu masuk dalam setiap lini aspek kehidupan kita sebenarnya berbeda. Kita itu kan sudah punya budaya kayak misalnya aku pernah dengar juga, pernah bilang juga budaya kita ke kamar mandi. Kalau di gedung arsitektur ini kan juga kita udah punya budaya juga kan. Kalau kita nggak turun ke lantai 3, ya ke lantai 1 gitu karena memang kamar mandi di situ. Dan itu membentuk budaya. Bukan budaya yang terbentuk. Tapi iya sih, itu arsitektur yang membentuk manusia, bukan manusia yang membentuk arsitektur. Ya. Iya kan. Tapi kedua hal itu juga sebenarnya ada dialektikanya juga. Jadi kita nggak semuanya kayak gitu juga. Nggak biner. Makanya aku pun juga masih bertanya-tanya dan mungkin aja masih sangat besar kemungkinan untuk salah juga sih. Dan tapi ya nggak apa-apa gitu. Karena tujuannya itu kayak ibaratnya itu kehidupan itu kayak ini mungkin agak keluar ya. Kayak otak kita itu sebenarnya nggak pernah didesain dan memang tidak didesain untuk satu tujuan berjangka panjang. Sebenarnya enggak, karena otak kita itu teknologinya sangat tinggi sehingga pertimbangan itu yang secepat mungkin kita itu bisa merasakan dampaknya. Kayak misalkan kalau kamu mau konsisten lari pagi, itu pasti lebih susah daripada mengubah kebiasaan makan manis di pagi hari. Karena apa? Kalau kita lari, dampak baiknya kita rasakan itu masih nanti. Kayak misalkan nanti kalau kita udah tua, pembuluh darah kita masih banyak segala macam, itu dampak dari olahraga kan sebenarnya. Tapi itu masih nanti. Tapi kalau kamu makan manis, sepersekian detik ketika kamu makan manis, kita makan gula atau makan manis, hormon dopamin segala macam, hormon kebahagiaan itu langsung naik. Dan
pada akhirnya otak kita itu akan memilih yang lebih dekat, pasti memilih yang dekat. Betul. Dan itu ya jabarannya juga bisa lebih luas kan. Kenapa orang-orang itu kita kaitin sama ini ya, pembangunan sekarang. Kenapa orang-orang milih merusak lingkungan? Iya. Ya karena Lebih cepat. kayaknya itu lebih cepat. Ya IKN misalkan, kan lebih, pokoknya harus secepat mungkin lebih cepat. Iya. Kalau bisa sebelum Pak Jokowi lengser udah, misalnya gitu ya. Cepat, pokoknya cepat gitu. Sehingga analisa lingkungan segala macam itu cuma jadi lampiran buat peraturan ini. Ayo disahkan. Kita gini loh, kita itu mau mendesain kan harusnya ini yang mungkin aku ya. Tapi ya nggak tahu lah. Maksudnya analisa segala macam itu sebagai dasar untuk mendesain gitu kan. Bukan untuk hanya mengesahkan peraturan apa yang kita perlu untuk melakukan ini. Paradigmanya gitu loh. Kita mau ngelakuin, misalkan kita mau nyalonin orang jadi wakil presiden. Nah, untuk bisa melakukan ini, apa yang harus kita lakukan? Ngubah aturan lah. Nah, iya jadinya, kan? Ya kan? Kayak, oh, untuk bisa memajukan orang ini, kita harus ini, gitu. Biar lebih cepat. Ya, gitulah. Praktis. Dan itu semua berlaku kan di orang-orang buang sampah sembarangan itu ya pragmatis kan. Aku udah nggak butuh ini, buang. Dibanding aku jalan ketemu tong sampahnya lama. Belum tentu ketemu juga. Iya. Upaya-upaya meminimalisir penggunaan sampah itu juga kan kayak ribet deh. Mending beli aja deh pakai bungkusan pakai kresek deh dibanding kita bawa tempat sendiri. Iya. Aku sendiri ya masih bergelut dengan itu ya, karena kalau kita pengen gitu itu sementara semua yang kita perlukan itu juga pakai plastik gitu misalkan. Iya, makanya betul. kan. Tapi aku belum nemu gitu caranya biar gimana ya. Kayak misalkan aku beli tempe gitu. Sebenarnya ini aku dilema ya. Kalau aku beli tempenya pagi, itu sebenarnya bisa nggak pakai plastik karena tempenya itu yang masih tempe yang fresh, terus di pasar itu yang baru dipotongin. Itu kan belum diplastikin. Kalau aku bawa wadah sendiri kan bisa. Cuma kalau aku beli tempenya sore, itu pasti tempe yang pastikan. Tapi otak aku kan ya itu ya, aku belum bisa konsisten bener-bener juga sebenarnya. Karena kalau pagi itu aku males ya untuk jalan. Karena menurutku nggak efisien bolak-balik. Makanya aku belinya tempenya sore kan. Kalau beli tempe sore pasti ada plastiknya. Kayak gitu itu kan ya tergantung juga. Sebenarnya bisa aja sebenarnya. Cuman kita aja yang nggak mau. Aku aja yang nggak mau. Sama, aku juga untuk melakukan itu ya. Kadang-kadang kan kayak misal hal aku tuh mencoba untuk kalau beli makan tuh sekarang aku udah ini ya mencoba untuk selalu konsisten bawa tempat sendiri ya. Cuman yang itu ya kita mau jajan itu ya gimana bang? Sama, aku juga beli jajan masih ada plastiknya juga. Cuman kan ya itu ya karena kita itu selalu difasilitasi dengan itu ya mau nggak. Tapi kalau di kafe itu aku pernah kayak tanya dulu, mbak ini nanti minumannya di cup apa di gelas? Oh di cup mas, aku minta di gelas boleh nggak? Gak usah kayak sedotan juga. Mau aja, bisa aja. Aku udah nyoba, tapi masih sekali. Iya. Jadi aku tanya dulu, ini nanti minumannya di gelas plastik apa di gelas yang aku mintanya di gelas aja, bisa aja sebenarnya. Ya itulah. Kadang kan itu kan ribet kan? Ribet, tapi kan demi. Ada deminya. Makanya ya itu pentingnya kesadaran dan pentingnya tujuan hidup. Betul. Agar kita punya demi. Kamu masih ada lagi yang diresahkan apa kira-kira akhir ini? Kamu resah apa? Kayaknya cukup sih ya. Sejam. Padahal ekspektasiku paling berapa ya kita? Ya, tapi obrolan yang seru hari ini walaupun dengan keterbatasannya, alhamdulillah kita hari ini masih bisa konsisten. Iya, dan kita juga nggak terlalu membahas arsitektur ya terlepas dari. Iya, betul. Aku pernah dengar kalau kita itu pengen semakin mengetahui arsitektur, malah harus baca dan mempelajari hal yang di luar arsitektur. Iya, korelasinya kan dibanding kita bahas arsitektur terus kita bahas gambar kerja gambar kerja penting sih, cuman ya itulah kira-kira pembicaraan hari ini. Ya, we are ready to roll. Malah di akhir semua orang berhak berbicara dan berhak didengar. Malah di akhir. Karena hari ini kita beda, biasanya di awal, kita sekarang di akhir. Ya berarti kita bahas bukunya ini kapan-kapan aja lah. Ya udah sejam juga. Tapi ini keren banget, kita udah sempat baca dan sempat diskusi juga sebenarnya
Tapi nanti di next malah kita punya agenda. Mungkin nanti minggu depan kita bisa bawa alatnya ke sini aja karena di sini asik nih kayaknya. Asik dan lebih terbuka juga kan. Ya, minimal orang-orang kan lihat kalau aku makanya kepengen pintunya ini dicopot aja. terus dibuka aja sini. Kalau boleh ya, dibuka aja. Jadi biar semua orang bisa langsung lihat kita. Ada orang yang diskusi di sini gitu loh. Ya kira-kira itu ya. Coba tutup dong. Ya.